Baik Bionar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun ya. Kumpul sini, kumpul luar biasa. Oke, informasinya ini Mang Adun speechless sebenarnya, cuman ayo sini kumpul. Ini penting banget. Jadi di video kali ini akan Mang Adun bahas ya, ada beberapa pioner yang sudah Mang Adun kumpulkan pertanyaan-pertanyaannya, yaitu seputar di nomor 9 ya, bisa berubah warna ungu menjadi warna orange. Maksudnya apa ya Mang? Nah, nanti akan kita bahas yang warna ungu ada, terus yang pindah ke, pokoknya pembahasan full yang dashboard sekarang ini ya. Terus sama ini katanya ya, bakal kita bahas soal ini dari Pak Ade Iskandar dan Pak Samsuri. Oh iya, Pak Samsuri juga berubah ya. Oke, santai Pak Samsuri. Oke. Terus ini juga dari Pak Eko 76 juga, Mang Adun, kalau udah lulus QWC dan sudah jadi validator tapi kok daftar periksa nomor 9 masih kuning ya, mohon pencerahannya ya, kuning atau orange ya, seperti itu. Kita akan bahas di sini, tapi sebelumnya perhatikan apa yang disampaikan oleh Woody Legstyer ini ya. Jadi Mang Adun tahu kalau beliau ini benar-benar pending atau masa QWC-nya itu tertahan ya. Tuh, dan tapi sangat mengejutkan ya. Ya Tuhan, beliau sendiri sampai kaget, kita teriak katanya ya, saya telah melihat banyak sekali laporan dari para pioners hari ini bahwa persetujuan QWC terjadi dengan cara yang viral yang belum pernah terlihat sebelumnya. Jadi saya baru saja memeriksa milik saya dan akhirnya saya disetujui dari 1 tahun QWC tentatif dan saya sekarang menjadi validator. OMG, aku sangat senang katanya. Selamat kepada saya dan semua orang yang menerima kabar baik ini. Sudah kubilang pada kalian bahwa kita sedang memasuki rollercoaster saat P2Day semakin dekat. Kencangkan sabuk pengaman Anda. Ini laju migrasi yang luar biasa, kata Woody Legstyer. Dan di sini ada beliau juga menyampaikan ya, ada istilah di sini belum pernah terlihat sebelumnya ya. QWC terjadi dengan cara yang viral yang belum pernah terlihat sebelumnya. Oke, kita garis bawahi itu dan lihat apa yang disampaikan oleh, ini udah Mang Adun save juga, Mbak Ulan pin update ya. Lihat di Pi, kami menciptakan berbagai hal dan memecahkan masalah dengan cara yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Dr. Nicholas Kokalis ya, Finetwork founder atau pendiri Finetwork ini jelas ya. Padahal mungkin Woody Legstyer juga nggak sadar saat beliau mengatakan saya belum pernah melihat sebelumnya gitu ya. Tapi ya ini selaras dengan apa yang Dr. Nicholas Kokalis katakan. Jadi di Pi kami menciptakan berbagai hal dan memecahkan masalah dengan cara yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Ini memang sangat luar biasa, Mang Adun perhatikan. Jadi perubahan QWC-nya yang lebih teliti lagi dilakukan oleh P-Core Team. Kita langsung OTW saja ke pembahasan soal perubahan QWC. Oke, kita masuk di di sini sudah Mang Adun persiapkan ya. Kebetulan juga ini ada yang membahas soal ini ya. Jadi dari kemarin Mang Adun juga tunggu gitu loh, ada pembahasan seperti ini atau yang sesuai dengan permasalahan yang pioner hadapi gitu, tapi yang kira-kira lengkap. Kalau cuma setengah-setengah kadang Mang Adun gimana gitu kan. Oke, ini dari P Global News ya, USA, terus itu 87 sekian lah ya pokoknya. Jadi beliau mengatakan pemberitahuan seluruh jaringan beranda Finetwork, beranda Finetwork telah diperbarui dan semua orang hampir menyelesaikan langkah ke-6 dan dalam memasukkan kata partikel dan mengirimkan tanda tangan. Menyelesaikan semua langkah sebelum persetujuan QWC akan memungkinkan migrasi mainnet. Ya, jadi jelas di sini kita bisa melihat satu persatu gambar ya. Ini juga ya, nanti kita OTW ke dashboard. Terus ini P-Core Team juga ya,
bahasanya. Nah, di sini ada bisa kita lihat ya. Jadi yang kolom nomor ini pioner ada yang mungkin terjadi seperti ini ya, itu berubah menjadi ungu. Kolom nomor 6 dan nomor 8 ya, Mengadun yakin ada pioner yang mengalami hal semacam ini. Oke, mari kita terjemahkan sama-sama. Kita masuk ke Google Terjemah dan kita lihat. Oke, dan di situ diberikan penjelasan sama PUSI tadi ya. Ini adalah halaman yang telah menerima K2 KYC ya. Sudah 2 tahun yang lalu kita bahas itu, orang China mungkin kalau tidak salah seperti itu menyebut KYC itu dengan K ya, gitu. Untuk melindungi halaman Anda. Nah, di sini klik item 6 untuk masuk. Masukkan frasa mnemonic dan kirimkan tanda tangan Anda. Nah, jadi kalau misalkan ada pioners yang di mainnet daftar periksa mainnet nomor 6 ya, kita bisa lihat di sini. Kalau misalkan berwarna ungu, katanya klik di sini ya, dan kita bisa baca di sini bermigrasi ke jaringan utama. Selamat, Anda memenuhi syarat untuk migrasi mainnet. Nah, konfirmasikan bahwa Anda siap dan tanda tangani konfirmasi untuk menerima saldo mainnet Anda. Setelah dikonfirmasi, Anda akan diantri untuk migrasi otomatis. Nah, jadi kalau misalkan ada yang status KYC-nya seperti ini nih ya, yang nomor 6-nya berubah menjadi ungu, itu yaitu klik ya di sini di daftar periksa mainnet. Di Mengadun sudah dibuatkan videonya cara melihat daftar periksa mainnet itu. Terus diklik yang nomor ini. Nah, kita tinggal menandatangani di sini ya, dikatakan seperti itu. Nah, setelah kita menandatangani ya, itu dompet tersebut seperti itu. Ini untuk memastikan bahwasanya kita memang pioner asli ya. Nah, nanti dikirimkan, setelah dikirim kita akan dimasukkan ke dalam antrian ya di sini untuk migrasi secara otomatis. Nah, terus di sini yang nomor 7 sudah jelas ya. Kirimkan permohonan KYC Anda. KYC verifikasi identitas adalah prasyarat untuk memigrasikan saldo ponsel Anda ke blockchain mainnet. Ini sudah berwarna hijau. Nah, kita lihat di sini di nomor 8-nya harap tunggu hasil KYC. Jadi ini ada hubungannya dengan nomor ini ya, nomor 6. Jadi hasil KYC akan bergantung pada verifikasi identitas. Nah, di sini jelas ya. Yang tadi itu nomor 6 setelah kita kirimkan terus masuk ke antrian. Di nomor 8 ini dijelaskan tergantung atau bergantung pada verifikasi identitas. Ingat, waktu melakukan proses KYC kita ada tidak salah ya, apa itu dalam penulisan atau KTP blur atau pencahayaannya juga kurang atau malah sebaliknya jadi silau atau bahkan kamera buram ya, identitasnya kurang jelas. Nah, itu berpengaruh kata Kortim seperti itu ya. Terus pencocokan nama dengan akun Pi ya, peninjauan terhadap daftar sanksi anti pencucian uang AML, terus dan anti terorisme pemerintah ya maksudnya, dan apakah akun tersebut memiliki riwayat skrip atau melanggar perjanjian pengguna kami. Ini kalau bukan pioners yang sejati, aduh ngeri ya, mohon maaf ya. Jadi ya ini yang terjadi saat ini. Kortim benar-benar sangat selektif ya, sangat pilih-pilih gitu. Nah, tapi bagi pioner yang sejati tidak perlu khawatir. Karena apa? Karena dikirimi oleh Kortim ya notifikasi atau pop up, yaitu untuk memverifikasi wajah kita. Itu sistem deteksi wajah. Makanya jangan dilewatkan ya. Sekali lagi Mengadun katakan jangan di skip, jangan dilewatkan. Bahkan beberapa pioners yang komentar di channel Mengadun, ada Mbak Dinda, terus Pak Arido, banyak ya, itu tanpa, bahkan Mbak Dinda sendiri mengatakan saudaranya tanpa melakukan proses ya verifikasi wajah, saudaranya itu bahkan bisa lulus. Karena apa? Karena tidak melanggar kebijakan Kortim
ya, bahkan ini loh, bahkan tidak melakukan verifikasi wajah, apalagi yang melakukan verifikasi wajah walaupun error. Ini di klarifikasi langsung, dikonfirmasi langsung sama Pak Ridho dan Pak Burhan juga ya, yang walaupun verifikasi wajahnya itu gagal 3 kali berturut-turut atau 2 kali berturut-turut error ya, tapi ketika kita menyetujui pop up atau notifikasi yang dikirim oleh Kortim ya, itu sistem akan langsung mendeteksi, oh ya berarti ini akun aktif karena apa, undangannya diterima ya, dan hasilnya punya Pak Ridho dan punya anaknya Pak Ridho itu langsung hijau semua daftar mainnet periksanya, sama Pak Burhan juga ya. Oke, kita udah ya, yang di sini udah bisa dipahami ya, jadi tinggal diklik saja yang nomor ini terus ditandatangani. Aduh Mang, saya nggak ngerti ya, itu minta bimbingan ke ketua referral atau ketua komunitas di sekitar Pioners itu sendiri ya. Jadi cuman hati-hati saat memasukkan prasas sandi, itu cukup Pioner saja yang tahu ya, seperti itu saat menandatangani gitu. Jadi minta arahannya saja kalau misalkan belum bisa ya, karena apa, karena kalau untuk dibuatkan tutorial lengkapnya itu kan harus ribet lah ya. Mengadun pribadi kan ini sudah hijau semua. Mengadun hanya menjelaskan situasi KYC Pioner saat ini saja yang terjadi. Oke, kita lanjut ke yang tadi warna orange ya. Yang nomor 9 itu di sini ada. Nah, apa yang terjadi dengan akun ini? Oke, kita bisa sama terjemahkan juga ya, di situ juga ada keterangannya, tulisan berwarna ungu itu. Oke, kita terjemahkan sama-sama. Di sini dijelaskan ini adalah halaman yang telah dilewati KYC atau telah lulus KYC-nya ya, pencocokan akun Pi dengan warna kuning atau warna orange, nah, seperti itu. Nah, terus penggunaan pengguna kami. Jadi ini Kortim bermaksud ingin mencocokkan. Seperti itu ya, di sini bisa kita lihat, makanya kata Mang Adun, ayo coba dibaca gitu loh, di daftar periksa mainnetnya tuh ada penjelasannya. Mari kita Mari kita baca sama-sama ya. Di sini bermigrasi ke jaringan utama. Selamat. Di sini ya ada tulisannya ya. Selamat, Anda telah ditambahkan ke antrian migrasi otomatis. Terus saldo Anda yang tersedia akan dipetakan ke dompet mainnet Anda. Setelah migrasi ke mainnet akan ada masa tunggu selama 14 hari. Bagian yang tidak terkunci akan segera tersedia setelah masa tunggu 14 hari, sedangkan bagian yang terkunci hanya akan tersedia setelah periode kunci atau penguncian yang Anda pilih telah berakhir. Oke, status dalam antrian. Tim inti Pi sedang memproses pengguna Anda sebelum dan menyelesaikan persiapan pemetaan akun Anda. Jadi di sini sedang dalam antrian ya, tapi ini sudah lulus KYC artinya, tapi dalam hal memigrasikan koin itu lagi dipetakan atau diatur sama Kortim ya, dicocokkan segala sesuatunya real atau tidak. Makanya kalau misalkan ada kolom validatornya masih aktif ya, Badinda juga tadi sempat memberikan penjelasan atau informasi tambahan ya, katanya itu melakukan validator Mang katanya. Nah, setelah melakukan validator itu ya, itu malah dicek lagi tuh lulus KYC-nya. Waduh, seperti Mang Adun katakan sebelumnya ya, gitu, bahwasanya dengan kita melakukan aktif sebagai validator, Kortim akan bisa tahu, oh berarti ini Pioner sejati yang aktif. Tapi tetap hati-hati saat melakukan memvalidasi Pioners yang ingin lulus KYC ya. Jangan sampai salah klik, jangan sampai sembarangan menyetujui, karena itu ada sanksi juga bagi validator. Yang pasti kita aktif saja dulu sebagai validator ya. Itu untuk tambahan. Jadi sudah ya.
Sekiranya bisa dipahami sampai di sini, cuman ada sedikit tambahan yang nggak kalah seru bakal kita bahas sekaligus dashboard ya, atau badas. Sudah lama kita nggak masuk ke sini ya, bahas dashboard. Di sini bisa kita lihat dan artikan sama-sama. Tadi Mang Adun sempat mengartikan, cuman Mang Adun pengen bareng-bareng mengartikannya. Oke? Ya, ini akan lebih seru kalau bareng-bareng masuk ke telisik kata ya. Jadi Mang Adun tuh senang banget kalau bahasa-bahasa Pikortim itu kita kupas sama-sama. Oke, maksudnya opo kan itu ya. Nah, kita terjemahkan sama-sama daftar periksa jaringan utama. Nah, terus dioptimalkan untuk aksi perintis sebelumnya. Nah, itu jelas ya bahasanya Kortim. Terus di situ daftar periksa jaringan utama, ketika kita klik ya akan masuk ke daftar periksa mainnet ya. Nah, ini sesuai Pak Ridho luar biasa ya. Jadi kemarin di video yang tadi pagi itu Pak Ridho menyampaikan ya, diharap kepada semua pioners itu sering-sering memeriksa daftar KYC atau daftar periksa mainnetnya ya. Ternyata Pak Ridho bilang begitu ya, 1 hari setelahnya Kortim juga bilang seperti itu. Kok bisa nyambung Mang? Ya nggak tahu lah, namanya kita kan sering saling mendoakan ya. Mungkin di situ ya ada istilahnya apa ya, sambung rasa lah gitu loh. Ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ridho ya. Jadi kita tidak perlu repot-repot masuk ke daftar apa, maksud ke situ tuh garis 3 ya, terus klik mainnet, nggak usah ke situ, langsung sama Kortim ya untuk sering-sering ngecek ke situ ya. Jadi di sini baru kita masuk ke telisik katanya ya. Ini ada yang disampaikan oleh Pikortim, yaitu daftar periksa mainnet telah dioptimalkan untuk memfasilitasi tingkat penyelesaian yang lebih tinggi. Oke, di situ jelas ya. Jadi sama Kortim itu pengaturannya sudah dioptimalkan, yang seperti tadi kita bahas, ada yang pindah ke kolom nomor 6-nya ungu dan kolom nomor 8-nya ungu, dan ada yang di nomor berapa tadi itu warna orange ya, nomor 9 kalau tidak salah seperti itu. Nah, terus ya di sini dikatakan lagi sama Kortim dan mendorong migrasi ke jaringan mainnet. Semua langkah yang bergantung pada pioner, di sini ya, telah dikelompokkan lebih awal dalam daftar untuk memungkinkan penyelesaian yang lebih lancar. Nah, telisik kata kali ini Mang Adun tadi sempat menerjemahkan ya, juga sempat membaca. Ada di sini Mang Adun temukan istilah ya. Nah, di sini semua langkah yang bergantung pada pioner telah dikelompokkan. Oke, jelas di sini ya, telah dikelompokkan. Jadi pioners yang sudah KYC tentatif, menunggu persetujuan, atau yang sudah lulus KYC-nya dan belum migrasi, itu juga sama Kortim dikumpulkan atau ada kelompok-kelompoknya ya, supaya lebih mudah di Kortim menyelesaikan satu persatu. Tuh ada di situ istilah dikelompokkan lebih awal dalam daftar untuk memungkinkan penyelesaian yang lebih lancar, mengurangi jeda antara persetujuan dan tindakan pioner, khususnya pengakuan token telah berpindah dari langkah 8 ke langkah 6. Nah, yang tadi ya, dalam daftar periksa. Nah, ini sangat serius Kortim dalam menangani hal ini ya. Karena apa? Yang punya koinnya itu sopo ya. Kalau misalkan itu maaf akun palsu, nggak bakal bisa lulus ya. Terus menyelesaikan semua langkah sebelum persetujuan KYC akan memungkinkan proses migrasi mainnet dimulai secara otomatis. Ya, jadi maksudnya Kortim memindahkan nomor 6 dan nomor 8 itu berwarna ungu ya, itu minta diselesaikan dulu sama Kortim gitu loh. Kalau memang benar kita yang punya akunnya itu, oke, baru itu akan lebih mempermudah lagi katanya kita untuk koinnya itu bermigrasi secara otomatis. Nah, terus kata Kortim, pastikan untuk menyelesaikan semua langkah daftar periksa mainnet yang tersedia untuk Anda sekarang.
Oke ya, kiranya cukup jelas sampai di sini. Kalau misalkan ada yang belum jelas seperti tadi Mang Adun katakan ya, tadi sudah Mang Adun jelaskan semuanya ya. Itu jadi harap dipertanyakan ke referralnya masing-masing ya. Di sini jelas yang status KYC-nya orange yang nomor 9 ya, terus ada yang nomor 6 dan nomor 8 status KYC-nya berwarna status KYC status daftar periksa mainnetnya berwarna ungu ya. Ini diselesaikan kata Kortim ya, ditandatangani. Nah, setelah itu disetujui, kita akan masuk dalam antrian, maka tampilannya akan seperti ini. Itu loh maksudnya ya. Nah, setelah seperti ini kita berada di dalam antrian. Harap bersabar ya, Kortim sedang memeriksanya kembali. Kalau kita pionir sejati pasti yakin deh pokoknya ya. Yang penting kita tidak neko-neko lah, tidak macam-macam, tidak sampai jual beli koin pay, terus dokumen semua bersih rapi, pasti lolos KYC hijau semua. Oke, cukup jelas ya. Sampai di sini Mang Adun ucapkan tetap semangat pokoknya ya. Yang penting sehat juga ya, rezekinya juga lancar dan diberkahi dalam setiap urusannya. Oke, Mang Adun pamit undur diri dulu ya. Thank you buat semuanya yang udah ngobrol-ngobrol nemenin Mang Adun ya, sharing-sharing. Pokoknya luar biasa pioners, jaga kekompakan, tetap edukasi tim referralnya ya. Jangan sampai lengah, jangan sampai ketinggalan informasi ya untuk update seperti itu. Dan jangan lupa ketika ada pop up notifikasi verifikasi wajah, tolong jangan di skip, jangan dilewatkan, karena ini untuk memudahkan Kortim dalam menyelesaikan pekerjaannya ya, dan itu penting juga untuk pioner. Oke, kiranya cukup jelas. Mang Adun pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you pioner, bye bye.